Shalom, selamat pagi sahabat. Kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Senin 19 September 2022. Tema kita adalah sandiwara. Sahabat, adalah kesalahan besar di dalam diri orang Kristen bila kita hanya berusaha menunjukkan diri agar tampak rohani di hadapan manusia. Kita berusaha menunjukkan kesucian hidup dengan perkataan-perkataan yang tampak rohani dan alkitabiah. Tentu tidak ada keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berusaha berkenan di hati manusia. Ketika kita bersikap pura-pura baik dan berpura-pura rohani di depan umum dengan maksud untuk mendapatkan perhatian, pujian, dan sanjungan. Inilah yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 5 mencatat, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Sahabat, kita lupa bahwa apa yang terlihat dari luar bukanlah kriteria penilaian Tuhan. Sebab Tuhan menyelidiki isi hati kita. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang menjaga hatinya, tapi Ia benci terhadap kemunafikan. Apa itu munafik? Munafik memiliki arti bermuka dua. Orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, penuh dengan kepura-puraan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Di dalam Perjanjian Baru, kata munafik diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu hupokrites, yang diartikan seorang pemain drama atau sandiwara. Peran atau karakter yang mereka lakoni di atas panggung sangat bertolak belakang dengan kenyataan sehari-hari. Mengapa kita cenderung lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan? Mengapa kita lebih menginginkan pengakuan dari mulut manusia daripada mendapatkan perkenanan dari Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita berlaku hidup benar dan menjaga hati tetap murni, kita justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari manusia. Bisa saja kita dibenci, dijauhi, dicemooh. Iblis pun mengambil keuntungan dari situasi ini, yaitu dengan menarik perhatian kita untuk lebih mengutamakan penilaian manusia terhadap kita. Sahabat, berhati-hatilah. Jangan sampai kita terjebak dalam belenggu kepura-puraan, yaitu dengan berusaha untuk tampak benar di hadapan manusia. Jangan sampai kita hanya dapat mengajarkan orang lain untuk hidup dalam kebenaran dan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, tetapi kita sendiri justru tidak memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan hanya sebatas aktivitas agamawi saja. Untuk itu, segeralah bertobat sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai kita ini berlaku seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jangan hanya menjadi seorang Kristen teori. Apalah artian pujian dari penghormatan manusia, tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan. Sahabat, kemunafikan adalah hidup yang sedang in dalam kehidupan masyarakat di zaman sekarang ini, yang akhirnya menghasilkan budaya berpura-pura. Munafik berarti penuh kepalsuan atau kepura-puraan. Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sangat expert dalam hal Alkitab atau Taurat, tapi sayang, hal ini tidak selaras dengan perbuatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat mengecam mereka dan menyebutnya sebagai orang-orang yang munafik. Karena hanya bisa mengajar orang lain, namun dia sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Bahkan perbuatan mereka sangat bertolak belakang. Pelayanan hanya mereka jadikan topeng belaka. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23 ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sahabat, hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena tidak ingin kehilangan pamor atau reputasi, maka dengan segala upaya mereka berusaha menutupi segala kebobrokannya dengan menampilkan hidup yang seolah-olah rohani atau suci melalui aktivitas-aktivitas keagamaan dengan tujuan supaya dipuji, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Matius 23 ayat 28.
Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sahabat, apakah selama ini kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan penuh kepura-puraan? Ibadah dan pelayanan yang kita lakukan jangan sampai hanya sebatas aktivitas jasmania, sementara hati dan perbuatan kita sangat jauh dari kebenaran Tuhan. Nah sahabat, renungan pagi ini boleh menjadi satu peringatan dan teguran keras buat kita. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Apakah kita jujur terhadap orang lain? Atau kita seringkali berpura-pura dengan segala kemunafikan untuk menutupi kebobrokan dalam diri kita dengan melakukan aktivitas agamawi? Mari sahabat, jadikanlah renungan firman Tuhan pagi ini koreksi bagi diri kita masing-masing, sehingga boleh membawa hidup kita semakin hari semakin indah dan berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas pagi ini. Firman Tuhan yang indah datang menegur kepada setiap kami, mengajar kami, memberikan peringatan kepada kami betapa pentingnya kami hidup mencari perkenanan Tuhan, sehingga kami tidak sibuk mencari pujian dan perkenanan manusia, karena itu sia-sia belaka. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari bahwa kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk menolong kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.